Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Salsabila, NIM D1C221065, kelas R001, Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Di sini saya menjalankan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu mempresentasikan PPT yang sudah saya buat tentang beberapa soal yang saya jawab dari materi sumber ajaran Islam. Selamat menyaksikan. Di sini ada 4 pokok bahasan yang saya bahas, atau 4 soal yang diberikan. Yang pertama yaitu sejarah penulisan dan pengumpulan Al-Quran dan hadis di masa Rasulullah dan di masa Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, contoh hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu beserta periwayatnya. Yang ketiga, ringkasan biografi periwayat hadis, dan yang keempat, 3 contoh ijtihad yang telah dilakukan Indonesia. Masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang penulisan dan pengumpulan Al-Quran di masa Rasulullah dan di masa Khulafaur Rasyidin. Pada periode pertama, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang hafiz pertama sekaligus contoh paling baik perihal hafalan Al-Qurannya. Lebih lanjut, secara rutin pada setiap tahunnya, Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca dan menyimak secara bergantian. Tujuannya tak lain adalah untuk menjaga hafalan Al-Quran Nabi. Bahkan pada 1 tahun terakhir sebelum beliau wafat, beliau membacakan seluruh isi kandungan Al-Quran sebanyak 2 kali. Dalam hal menulis, mereka selalu berpedoman untuk tidak menulis selain Al-Quran. Alat yang digunakan pun masih sangat sederhana, seperti usut, pelepah kurma, likhaf, batu halus berwarna putih, riko, kulit, aktaf, tulang unta, dan aktaf, bantalan dari kayu yang biasa dipasang di atas punggung unta. Yang kedua adalah periode Abu Bakar As-Siddiq. Pada periode Abu Bakar As-Siddiq terjadi banyak kekacauan, terutama kekacauan yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab bersama para pengikutnya. Salah satunya adalah Perang Yamamah yang terjadi pada 12 Hijriah. Tercatat sekitar 70 penghafal Quran dari para sahabat gugur. Bahkan ada riwayat lain yang menyebutkan sekitar 500 orang dan mengakibatkan Al-Quran musnah. Kemudian Abu Bakar memerintahkan Zaid untuk menuliskan Al-Quran mengingat kedudukannya dalam qiraat, penulisan, pemahaman, kecerdasan, serta kehadirannya dalam pembacaan terakhir. Setelah Abu Bakar wafat pada 13 Hijriah, mushaf tersebut berpindah ke tangan Umar hingga beliau wafat. Setelahnya berpindah lagi ke tangan Hafsah, putri Umar yang pernah menjadi istri Nabi yang juga hafizah dan pandai baca tulis, atas wasiat Umar. Periode ketiga yaitu periode Utsman bin Affan. Pada periode Utsman bin Affan, wilayah penyebaran Islam semakin luas. Para pengajar Al-Quran pun diperlukan lebih. Huzaifah bin Yaman, seorang pemimpin prajurit Islam di perbatasan Azerbaijan dan Armenia, melihat perbedaan di kalangan umat Islam dalam pembacaan Al-Quran. Beliau khawatir jika perbedaan tersebut lambat laun akan mengancam kesatuan Al-Quran dan persatuan umat Islam di kemudian hari. Lebih lanjutnya, Utsman bin Affan mengambil beberapa langkah sebagaimana terkandung dalam riwayat Bukhari. Pertama, meminjam mushaf resmi yang telah dikerjakan oleh Zaid pada masa Abu Bakar kepada Hafsah untuk disalin ke dalam beberapa mushaf. Kedua, membentuk panitia yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Ketiga, setelah panitia
Selesai melakukan tugasnya, maka mushaf-mushaf tersebut dikirim ke berbagai pusat negeri Islam. Keempat, memerintahkan kepada kaum muslim di seluruh negara Islam untuk membakar semua mushaf dan catatan Al-Quran yang tidak sesuai dengan mushaf yang telah mereka terima. Dari catatan-catatan sejarah perihal pengumpulan Al-Quran di atas, maka dapat dikatakan bahwa Al-Quran yang beredar dan digunakan sampai hari ini adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun telah melalui proses panjang dalam hal pengumpulannya. Akan tetapi, segi keotentikan Al-Quran tetaplah terjaga. Selain karena dijamin langsung oleh Allah, dalam hal pengumpulannya pun sangat hati-hati dan hanya dilakukan oleh orang-orang terpercaya. Masuk ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu penulisan dan pengumpulan hadis di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Periode pertama berlangsung selama rentang hidup Nabi Muhammad SAW, sehingga sepanjang abad pertama Hijriyah. Pada masa ini Rasulullah hidup, bergaul, dan berbicara dengan masyarakat dan para sahabat, baik di masjid, rumah, pasar, maupun saat berjumpa dengan musafir. Apa yang disampaikan oleh Nabi senantiasa diperhatikan secara seksama oleh para sahabat yang menjadi periwayat hadis yang kendati masih berupa hafalan. Beberapa penghafal hadis terkenal pada periode ini adalah Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Aisyah As-Siddiqah, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, dan lain-lain. Periode kedua ini dimulai sekitar pertengahan abad kedua Hijriyah. Selama periode ini, sejumlah besar tabi'in menghimpun karya mereka dalam bentuk buku. Beberapa menghimpun hadis pada periode ini adalah Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Ia dianggap sebagai ulama hadis terbesar di zamannya. Abdullah Malik bin Juraid, Muammar bin Rashid, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Muhammad bin Salamah, Abdullah bin Al-Mubarak, dan Malik bin Anas. Di antara karya tulis pada periode ini adalah Al-Muwatta karya Imam Malik. Periode ketiga ini pula hadis-hadis dipelihara dan dijaga. Hal ini diwujudkan para ulama dengan memformulasikan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis, lebih dari 100 ilmu, hingga menghasilkan ribuan buku mengenai hadis. Salah satu penyusun hadis yang berasal dari periode ini adalah Imam Ahmad bin Hambal, 164 sampai 241 Hijriah, yang menyusun kitab Musnad Ahmad yang berisi 30.000 hadis dalam 24 juz. Periode keempat, yaitu periode ini dimulai pada abad kelima hingga hari ini. Karya-karya yang dihasilkan dalam periode ini antara lain penjelasan, syarh, catatan kaki, hasiah, dan penerjemah buku hadis dalam berbagai bahasa. Pada periode ini pula, para ulama menyusun kitab hadis dengan mencuplikan dari kitab-kitab yang pernah ditulis dan disusun pada abad ketiga. Masuk ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu contoh hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu beserta periwayatnya. Pertama, yaitu hadis sahih. Hadis sahih Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita salihah. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, contoh hadis hasan. Hadis hasan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, bin Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Al-Hasan bin Urfah Al-Maharibi dari Muhammad bin dari Abu Salamah dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, artinya usia umatku sekitar antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang melebihi yang demikian itu. Yang ketiga, yaitu contoh hadis dhaif tentang akal. Artinya agama adalah akal. Siapapun yang tidak memiliki agama, tidak ada akal baginya. Diriwayatkan oleh
Imam An-Nasa dari Abi Malik Bashir bin Khalid dan Az-Zuhri dari Majmah bin Zariyah dari pamannya. Contoh hadis maudhu adalah hadis tentang anak yatim. Artinya, siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura 10 Muharram, maka akan diangkat kedudukannya 1 derajat di surga dari setiap 1 helai rambut yang diusapnya. Kitab Tabihul Ghafilin Abu Al-Laits As-Samarkandi. Masuk ke pokok bahasan yang selanjutnya, ringkasan biografi periwayat hadis. Di sini saya memilih Imam Muslim. Imam Muslim memiliki nama lengkap Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Nisaburi. Beliau juga termasuk pewaris hadis terkenal dan telah mengumpulkan sebanyak 300.000 hadis. Tetapi setelah diseleksi dengan cermat, maka dalam Sahih Muslim hanya ditemukan sebanyak 4.000 hadis pilihan Muslim. Umat Muslim telah mengakui bahwa seluruh hadis dalam Sahih Muslim adalah hadis-hadis yang sahih dan menjadi sumber hukum yang kuat. Sama halnya dengan Sahih Bukhari, namun derajat kitab Sahih Muslim dari segi sanad-sanadnya masih berada di bawah Sahih Bukhari. Keunggulan Sahih Muslim dibandingkan dengan Sahih Bukhari terdapat pada cara penyusunan bab dan pasalnya yang disusun secara sistematis. Jika Imam Bukhari dan Imam Muslim disandingkan, maka tak ada keraguan lagi terhadap keabsahan hadis-hadis yang mereka rawikan. Imam Muslim wafat pada tahun 261 Hijriah di Nasabur, yaitu sebuah negeri di Persia. Masuk ke pokok bahasan yang terakhir, yaitu 3 contoh ijtihad yang telah dilakukan Indonesia. Yang pertama, berdasarkan Ijtihad Majelis Ulama Indonesia MUI nomor 1 tahun 2004 melakukan transaksi pinjaman ke bank konvensional dengan bunga tertentu termasuk dalam konteks riba yang diharamkan Islam. Yang kedua, pembuatan bayi tabung yang dimana tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW yang kemudian menjadi sebuah bentuk solusi bagi orang yang menyelesaikan permasalahan kesuburan. Dan yang terakhir yaitu dilakukannya perembukan oleh seluruh ulama untuk melakukan penentuan pada 1 Syawal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.